pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Alda, perawat yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Saya yang akan merawat Ibu selama di sini ya, Ibu. Nama Ibu siapa, Bu? Ibu Naswa. Ibu Naswa. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saat ini saya merasa cukup kesal dan emosi. Saya gampang naik, Sus. Kadang saya sendiri juga bingung kenapa bisa semudah itu marah. Oh, seperti itu ya, Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah melampiaskan amarah dengan melakukan hal yang buruk di Ibu atau orang di sekitar Ibu? Ya, Sus, saya pernah membentak orang lain di sekitar saya. Bahkan kadang sampai melempar barang, Sus. Dan setelah itu, biasanya saya nyesal tapi sulit mengontrol amarah. Baik, Bu, apakah Ibu bersedia berbagi cerita dengan saya tentang hal-hal yang membuat Ibu tersinggung? Ya, saya bersedia mencoba cerita, walaupun mungkin saya agak sulit untuk mengungkapkannya, Sus. Baik, apakah Ibu belajar mengendalikan amarah dengan saya tanpa ada yang dirugikan, Bu? Ya, saya mau belajar karena saya juga tidak ingin terus menyakiti orang lain maupun diri sendiri. Ya, sejauh mana Ibu tahu cara mengontrol amarah dengan teknik nafas dalam, Bu? Saya pernah mendengar tentang itu, Sus, tapi saya belum benar-benar paham dan belum pernah mempraktikannya. Baik, apakah sebelumnya Ibu tahu cara mengontrol amarah dengan saluran fisik? Belum tahu. Baik, sebelumnya apakah Ibu tahu bagaimana cara mengontrol amarah dengan teknik nafas dalam, Bu? Saya hanya tahu sedikit, Sus, tapi belum pernah mencobanya. Baiklah, kita akan melakukan latihan nafas dalam, Ibu. Ya, Sus. Nah, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu sudah nyaman? Ya, Sus, tempatnya cukup tenang dan saya merasa cukup nyaman. Baik, latihan ini kita lakukan selama 15 menit ya, Ibu. Apakah bersedia? Ya, Sus, saya bersedia. Ya, hari ini kita akan latihan mengontrol marah dengan saluran fisik. Cara ini dapat membantu mengendalikan dorongan untuk melakukan kekerasan saat mulai merasa marah, Ibu. Baik, Sus, saya akan mencoba mengikuti arahan yang diberikan. Ya, tujuannya yaitu supaya perasaan marah tidak diarahkan ke orang lain atau ke diri sendiri dan membuat tubuh jadi lebih rileks serta emosi tersalurkan ya, Ibu. Ya, Sus. Ya, Ibu bisa cari tempat yang menurut Ibu aman dan nyaman. Dan yang paling penting yaitu Ibu bersedia untuk menyalurkan rasa marah dengan aman, yaitu dengan saluran fisik ya, Ibu. Ya, Sus, saya akan coba mencari cara yang aman supaya tidak menyakiti diri sendiri. Baik, kalau tanda-tanda marah itu muncul, Ibu bisa duduk tegak, tarik nafas lewat hidung, tahan sebentar, dan hembuskan melalui mulut. Baik, Ibu bisa praktikkan, nanti saya arahkan Ibu. Baik, Sus, saya akan coba mengikuti langkah-langkah. Baik, Ibu bisa duduk tegak, setelah itu tarik nafas Ibu, tahan, lalu hembuskan melalui mulut ya, Ibu. Baik, bagus sekali. Untuk latihan nafas dalamnya bisa Ibu lakukan sebanyak 5 kali ya, atau sampai Ibu merasa lebih tenang. Ya, Sus, saya akan coba melakukannya berapa kali sampai saya lebih tenang. Baik, setelah melakukan latihan tersebut, bagaimana perasaan Ibu? Saya rasa sedikit lebih tenang, Sus, walaupun belum sepenuhnya hilang marahnya, tapi sudah lebih terkendali. Nah, latihan ini sebaiknya Ibu lakukan sesering mungkin ya, agar saat Ibu ingin marah, Ibu bisa mengatasinya. Ya, Sus, saya akan berusaha melakukannya setiap kali saya mulai merasa marah. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan latihan mengontrol amarah dengan saluran fisik ini? Saya rasa tubuh saya lebih rileks, Sus, dan pikiran saya juga sedikit lebih jernih. Ya, bagus kalau begitu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita lakukan secara verbal ya, Ibu. Ya, Sus. Baik, besok kita latihan mulai pukul 9. Bagaimana? Ya, Sus. Dan tempatnya kita lakukan di sini saja ya, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Sus, saya bersedia. Nah, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih atas kesedarannya hari ini. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus.